Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi suatu keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang inovator yang juga baru mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan dalam acara Malam Penganugerahan Inovator Sumatera Selatan tahun 2021. Selamat datang pada Mbak May Lucy. Ya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih senang ya. Masih keinget-inget malam itu dapat penghargaan ya. Oke. Kita akan membicarakan inovasinya Mbak May ini dengan teman-teman yang berjudul terasi powder khas Desa Kuala Sungai Pasir. Nah, Betul. kalau bicara terasi kita langsung ingat sambal ya Mbak ya. Tetapi apa nih latar belakang sampai adanya inovasi ini? Silakan. Oke. Ini di sini saya dan teman-teman salah satu Maya, Resta Kania dan juga Prasito Wibowo. Latar belakang kami kemarin tuh lulus dari program Bina Desa yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Oke. Di situ kami mengadakan pembinaan dan pemberdayaan Desa Kuala Sungai Pasir. Jadi di situ kami melihat bahwasanya potensi Desa Kuala Sungai Pasir ini melimpah. Oke. Jadi disitulah kami menimbulkan ide bahwa ingin menginovasi dari produk terasi ini menjadi produk terasi powder gitu. Oke. Ini yang belum tahu nih, Desa Kuala Sungai Pasir ini ada di kabupaten apa ya? Kabupatennya Ogan Komering Ilir, Oki. Oke, di Oki ya. Iya. Oke. Nah, ini kan kalau terasi kan kita taunya udah kadang-kadang kita belinya tuh di pasar ada yang udah diplastikin, ada yang udah kecil-kecil gitu ya, atau juga ada yang besar gitu. Nah, ini udah di packaging seperti yang kita lihat di depan, sudah dibuat seperti bubuk gitu ya. Iya, betul. Nah, dalam proses pembuatannya sendiri seperti apa nih? Nah, di situ kan kita pertama itu mengambil dulu dari produk UMKM-nya Oke. terasi di Desa Kuala Pasir, lalu kita inovasi di kampus. Jadi prosesnya itu seperti pengeringan. Jadi pengeringan itu beberapa hari ya. Setelah kering, benar-benar kering, kita baru tumbuk. Setelah tumbuk itu lalu kita ayak dulu, lalu kita kemas seperti ini. Oke, berarti dari Desa Kuala Sungai Pasirnya sendiri sudah punya produk unggulan terasi udang. Betul, Bu. Jadi mengambil produk unggulannya tersebut kemudian dikemas ya, diproses kemudian dikemas oleh teman-teman dari USS ini gitu ya. Betul, Bu. Nah, itu bisa diceritakan nggak proses awalnya? Apakah semuanya masih manual atau memang kita kerjasama dengan UMKM tersebut, habis itu kita balikin lagi setelah dikemas atau gimana Mbak? Bisa diceritain nggak? Iya, kita di situ kan pertama itu kan kita mengambil dari terasinya dari Desa Kuala Sungai Pasir, ya. Terus kita inovasi, kita kan membeli ya, berarti kita yang membeli ya, membeli desa. Terus itu kita inovasi jadi terasi powder, jadi gitu Bu. Jadi prosesnya itu secara manual, nggak ada pakai mesin atau apa gitu, nggak ada. Jadi secara manual, cuman kita meningkatkan tampilan ya. Iya, jadi betul. yang tadinya mungkin dalam bentuk besar ya, skala besar, kemudian kita packaging semenarik mungkin, bisa dipasarkan lebih, mungkin nilainya harganya juga lebih naik ya dibandingkan UMKM. Oke. Kalau dampaknya sendiri dari setelah adanya produk ini seperti apa Mbak? Dampaknya sendiri pertamanya ke UMKM kan Bu, kita kan mengambil dari sana, jadi otomatis kita tuh udah kayak kerjasama sama mereka. Berarti memang ada nilai tambah kan ya? Iya, betul. Nah, jadi mereka mengambil dari tim Mbak May, itu sudah dalam bentuk rapi seperti ini gitu ya? Belum. Atau yang mengerjakan UMKM tersebut? Iya, UMKM yang jadi kita memberikan ide bagaimana cara memproses gitu, mereka packaging sampai akhirnya mereka bisa menghasilkan sendiri gitu ya, pemberdayaan masyarakat gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau rencana kedepannya sendiri seperti apa? Rencana kedepannya kita itu kalau bisa itu produk ini lebih dikenal oleh kalangan masyarakat. Jadi lebih pasarannya luas seperti itu Bu. Udah lamakah proses kerjasama dengan UMKM-nya atau baru? Baru. Kita kan kemarin tuh lolos di program Bina Desa itu di bulan 9 ya, September 2021. Oke, baru. Oh, jadi langsung dapat jadi packaging seperti ini dalam waktu berapa bulan cuma ya?
dari sekitar 1 bulan atau 2 bulan lah, Bu. Oke, cepat juga ya. Dan ini udah dipasarkan di desa atau di sekitar Sumatera Selatan? Iya, alhamdulillah udah keluar kota. Oh, sudah sampai keluar kota. Iya, betul, Berarti marketnya juga melalui e-commerce ya? Iya, betul. Oh, oke. Untuk keunggulannya sendiri nih, kalau kita lihat kan biasanya kalau terasi kan bentuknya blok-blok gitu ya. Betul. Jadi kayak potongan-potongan gitu. Nah, kalau ini kan bentuknya bubuk. Nah, apa nih keunggulan dari produknya ini? Keunggulan dari terasi powder ini praktis ya, Bu. Jadi kita tuh tidak boleh tidak masak lagi, tidak boleh digongseng lagi, sudah langsung dicampurkan dengan masakan. Dan juga ini kan kemasannya refill ya, Bu. Iya. Nah, refill bisa diisi ulang. Nah, seperti itu. Nah, itu isi ulangnya langsung datang ke UKM ya? Langsung bisa melalui kami juga bisa. Oh, gitu. Jadi memang sudah dipasarkan secara luas ya, nggak hanya kita ke UKM. Berarti kalau saya searching tuh ada nih merek ini? Ada Instagram. Oke. Namanya Peraya Organic Farm. Dan juga bisa diakses di Instagramnya Wiradesa USS. Oh, sudah ada linknya sendiri untuk memasarkan? Ada Instagram, kalau linknya belum. Oke. Nah, kalau untuk rencana kedepannya sendiri nih, untuk produk ini seperti apa, Mbak? Rencana kedepannya supaya kita bisa lebih ada izin PRT-nya, terus ada juga sertifikat halalnya, dan juga bisa dipasarkan ke luar, misalkan kayak kerjasama dengan minimarket dan lain sebagainya gitu, Bu. Jadi mungkin dalam segi packaging ini sudah menarik, sehingga masyarakat harus lebih tahu ya, nggak hanya melalui Instagram, tetapi juga mungkin dibuatkan atau didaftarkan di e-commerce di Indonesia ya. Betul. Jadi mungkin suatu saat mungkin bisa diekspor ya, Mbak ya. Karena orang juga kan taunya kan terasi apa sih gitu ya. Betul. Nah, mungkin kedepannya orang luar negeri juga bisa tahu nih, oh ternyata ada bumbu dari Sumatera Selatan yang ringkas, bisa langsung dicampurkan dengan masakan dan jadi enak gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih, pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa, Mbak? Silakan. Pesannya untuk para teman-teman mahasiswa agar lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan ide-ide baru dan inovasinya lebih baik dan hebat lagi. Dan terima kasih juga kepada pihak Universitas Sumatera Selatan, rektor, wakil rektor, dan para dosen dan teman-teman yang sudah terlibat dalam mensupport pembuatan inovasi terasi powder ini. Terima kasih banyak dan semangat untuk selalu inovasi. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Mei sudah datang di podcast kami. Kami tunggu apabila memang nanti sudah rencana pengembangannya, semoga berhasil ya. Amin. Oke. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar YouTube podcast kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.